melakukan hubungan dengan orang lain, sedangkan dia punya hubungan dengan kita misalkan, ya. Maka dalam pasal 28 280 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, suami dan istri yang terbukti melakukan perselingkuhan, salah satu pihak yang dirugikan dapat melaporkan pasangannya tersebut melalui kepolisian. Ya, orang tersebut bisa dijerat. Nah, ada pasal, jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalkan Mbak Sofwa punya suami, terus mohon maaf suaminya misalkan mulai nggak baik, bisa dilaporkan. Syaratnya dilaporkan oleh suami atau istrinya, syaratnya. Maka kenapa kejadian public figure itu mereka tidak dipenjarakan atau tidak dipidanakan, karena salah satunya tidak melaporkan. Salah satunya memilih mundur teratur bercerai atau melanjutkan pernikahan. Tapi kalau dilaporkan oleh suami atau istrinya, terjerat pidana, ya. Tuh. Kita cek ada berapa datanya Hore Indonesia tuh dapat ke berapa selingkuhnya. Yang pertama Thailand 50% pasangan berselingkuh, ya. Kita nggak jauh-jauh beda sih, peringkat kedua. Indonesia 40% pasangan berselingkuh, yang ketiga Taiwan. Ya. Jadi Indonesia berada di peringkat kedua se-Asia dalam hal perselingkuhan. Ya, kalau dalam hal PISA, pendidikan Indonesia peringkat kedua juga dalam PISA penurunan pendidikan di Indonesia. Jadi kita peringkat duanya terakhir terus. Ya. Jadi belum bisa peringkat pertama yang terbaik di awal. Ini terakhir di akhir dan juga hal-hal yang kurang baik. Penurunan pendidikan, perselingkuhan, kekerasan, datanya lumayan banyak ya. Nah, hal-hal yang negatif. Ya, hal-hal yang negatif. Ini cambukan untuk kita. Kita 40% loh. Jadi si responden yang mengisi angket tentang perselingkuhan, 40%-nya mengaku pernah selingkuh. Mas Yoga semalam, Bu, kita peringkat kedua ya. Iya, peringkat kedua. Itu yang jujur, kata saya, Mas. Yang nggak jujur pasti lebih dari itu. Ya. Kan yang ngisi angket ada yang jujur, ada yang nggak jujur. Ya. Oke, sampai jam berapa ini? Untuk materi pertama jam 10, Bu. Oke, siap, 10 menit lagi ya. Oke, ini ternyata perselingkuhan itu ya bukan hanya diafirmasi oleh public figure. Ternyata kalau public figure kan dilihat langsung ya. Ternyata ini lagu-lagu tentang selingkuh dan film-film tentang selingkuh juga menjadi booming. Kalau zaman dulu saya ada lagunya Sepia ya. Namanya selingkuhan itu namanya Sepia ya. Sampai tahu si orang yang gak bakal bertemu dan gak bakal berjodoh pun, karena saya sangat mencintainya, maka dibuatlah lagu Sepia ini. Terus ada Kekasih Gelap, ada Jika Cinta Dia, ini Geisha yang baru-baru mungkin ya. Ada Sebuah Rasa Agnes Mo, saya juga nggak tahu lagunya yang mana. Ada Republik, ada Potret, ya. Salah, ada Cinta Kau dan Dia Ahmad Ben, ya. Nanti teman-teman bisa searching lah lagunya. Ada Cemburu. Ini indikasinya apa? Ternyata stimulus melakukan selingkuh itu bisa dilakukan karena lagu-lagu ini. Orang terlena karena lagu-lagu ini. Ketika dia punya selingkuhan, gimana caranya lagu ini meresapi dan gimana caranya itu bisa tetap langgeng. Nah, ya. Nah, selain lagu ada film Kinan, tahu? Yang ke Turki, sekarang Turki jadi negara terpopuler. Kenapa? Karena membawa siapa? It's my dream. Aduh. My dream. It's my dream. Tapi kenapa yang dibawa bukan saya? Yang katanya istri sahnya harusnya honeymoon ke sana, tapi yang dibawa adalah selingkuhannya. Layangan Putus ya. Mungkin teman-teman asik kalau sudah nonton Layangan Putus. Terus ada Wedding Agreement ya, juga sama perselingkuhan dengan perjanjian 1 tahun menikah dulu, nanti saya tetap berselingkuh dengan pacar sebelumnya. Ya. Dan film-film lainnya ini akan memberikan dampak. Saya sangat percaya film dan lagu itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap para followers ya, para penontonnya. Kalau ibu-ibu lagi sedih nonton film, nanti dia akan terbawa ketika ribut dengan suaminya. Ya, di film juga kata si Kinan, it's my dream, dia bilang sama suaminya. Kata suaminya, bukan nggak mau ngajak kamu ke Turki, ongkosnya ketinggian, terus naik apa namanya? Balon udara. Ya, balon udara itu juga lumayan mahal katanya ya, sekitar 3 juta ya, 3,5 juta.
Nah, itu. Nah, jadi memang lagu dan film ini akan menginspirasi banyak, terutama kalangan muda yang lebih senang. Generasi Z ini kan mereka mengkonsumsi digitalnya lebih tinggi. Jadi ini akan menjadi stimulus untuk mereka untuk melakukan selingkuh. Jadi hati-hati ya, kalau lagunya tentang selingkuh, saya indikasinya itu mereka juga sedikit-sedikit melakukan itu ya. Oke, selain lagu, apa sih yang menyebabkan orang berselingkuh? Nah, tadi datanya ini, kalau tadi datanya itu, ini yang menyebabkan orang berselingkuh. Saya melihat faktor selingkuh berdasarkan teori Maslow. Ya. Maslow menjelaskan kalau orang masih membicarakan mengenai makanan, minuman, ya, itu tandanya fisiologisnya. Dia berada di fase fisiologis. Kalau orang ributin makanan, berarti dia masih fase fisiologis. Nanti kalau orang sudah fisiologisnya sukses, ya, maka akan naik ke rasa aman. Apa yang dia butuhkan? Kalau makanannya sudah tercukupi, dia akan membutuhkan rasa aman dan rasa teratur. Maka ketika orang fisiologis itu yang dia diskusikan pakaian, makanan, rumah. Ya, kalau sudah punya rumah, kerjaannya sudah bagus, dia ingin rasa aman, maka nanti rumahnya akan pindah. Yang tadinya misalkan kontraktor tahu ya, ngontrak lagi itu kontraktor. Terus pindah ke rumah yang sudah beli. Nanti di rumah itu dia kepengen rasa aman. Maka dia menyewa lah CCTV, bukan menyewa ya. Dia beli CCTV. Kenapa? Biar aman di rumahnya. Atau dia menyewa security. Nah, kalau sudah rasa aman, faktor sosial, maka dia akan naik. Dia kebutuhan afeksi, kebutuhan hubungan, kebutuhan keluarga. Nah, tipe-tipe yang suka selingkuh, yang pernah selingkuh ini berada di fase 3 dan 4. Kenapa? Karena secara sosial, secara keluarga, dia tidak terakumulasi. Ya, bisa kita lihat nanti. Ini dilihat dari mana? Kita akan lihat nanti dari faktor pengasuhan orang tua sampai keberadaan dia di rumah tangga. Faktor sosial dan penghargaan ini sangat rentan bagi orang yang selingkuh. Dan coba lihat, perhatikan, yang selingkuh itu pasti di keluarganya sama penghargaannya itu kurang dilibatkan. Kita bisa lihat, ini bisa jadikan penelitian ya. Nah, baru nanti kalau orang sudah dihargai, di keluarganya sudah mapan, sudah enak, baru dia merasakan aktualisasi diri. Ya, bagaimana saya harus berbuat untuk orang lain. Karena sudah selesai, saya nggak butuh dihargai lagi karena saya sudah fase itu sudah saya lewati. Jadi orang-orang yang berselingkuh biasanya berada pada fase sosial dan penghargaannya yang kurang, yang lemah. Ya. Oke, selain itu, kalau faktor pengasuhan, yang pertama adalah ini menjelaskan menurut Islam 0 sampai 2 tahun dekatkan dengan ibu. Karena pengasuhan dari kecil sampai dewasa akan mempengaruhi pola kehidupannya kelak dewasa. 0 sampai 2 tahun dekatkan dengan ibu, dengan ASI ibu itu akan belajar tauhid, belajar spiritual, belajar memandang, ibu menyusui sambil memandang, sambil memeluk, sambil mengelus. Jadi belajar spiritual dan kasih sayang di usia 0 sampai 2 tahun. Bayangkan kalau anak sudah cukup 2 tahun dipeluk, dielus, dipeluk, terus juga diberikan spiritual, kekuatan, tauhid, insya Allah ketika umur 3 dan 6 tahun, dia sudah tidak selalu lepas, tidak selalu ikut dengan ibunya. Kenapa? Karena fase 3 sampai 6 tahun dekatkan pada ayah dan ibu. Dia harus mulai lihat figur ayahnya. Ternyata 2 tahun pertama saya dekat dengan ibu, ada ayah setelah itu. Kenapa? Karena masa 3 sampai 6 tahun itu mulai berkembang anak-anaknya, secara emosi mulai berkembang. Ya. Nah, setelah itu apa? Fase 7 sampai 10 tahun anak laki-laki dekatkan dengan ayah, anak perempuan dekatkan dengan ibu. Kenapa? Karena anak laki-laki harus melihat maskulinitas ayah, anak perempuan harus melihat feminitas ibu. Begitu juga maskulin dan feminim antara ayah dan ibu. Maka dalam Islam, kewajiban sholat anak itu, bukan kewajiban ya, anjuran sholat anak itu di usia 7 tahun. Kalau anak yang laki-laki kan diajar sama ayahnya ke masjid. Kalau yang perempuan